Hello learners, balik lagi dengan Edmus Learning dan kali ini kita akan bahas mengenai ilmu pengetahuan sosial dengan judul kegiatan ekonomi, dampaknya, dan fungsinya, oke? Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan semua notifikasi dari Edmus Learning, dan jangan lupa untuk terus menonton channel Edmus Learning dan banyak video yang nanti saya akan upload nanti setelah hari Minggu ini, kemudian nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu akan lagi di-upload lagi. Nanti kita akan langsung 2 minggu terakhir ini dari 1 Juni kemudian sampai dari 10 Juni maksudnya sampai 24 Juni nanti saya akan usahakan untuk upload tiap hari video-video, oke? Dan kita langsung saja masuk ke topik hari ini. Seperti judulnya yaitu kegiatan ekonomi, dampaknya dan fungsinya. Saya akan langsung masuk ke kegiatan ekonomi, oke? Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dari seseorang. Ada tiga macam tindakan atau aksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan konsumsi, oke? Jadi ada tadi konsumsi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi, oke? Sebelum kita masuk ke dalam bagian produksi, kita akan simak dulu mengenai orang yang melakukan ketiga kegiatan ini disebut apa, oke? Yang melakukan produksi adalah disebut sebagai produsen. Yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen, oke? Dan kalau misalkan ada kata-kata produsen, distributor, dan produsen, distributor, konsumen, kalian semua bisa tahu karena saya sudah jelaskan orang yang melakukan ketiga kegiatan tersebut, produksi, distributor, konsumsi, disebut produsen untuk produksi, distributor untuk distribusi, dan konsumen untuk konsumsi, oke? Kita langsung masuk ke pembahasan kita kali ini. Produksi itu apa sih, guys? Kegiatan ini disebut sebagai kegiatan untuk memproduksi, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Dan kemudian apabila barang tersebut disukai banyak orang, mendapatkan nilai tinggi, kemudian nilai rating yang tinggi, atau banyak disukai, banyak yang menyukai barang ini, maka keuntungan tersebut akan diterima oleh atasannya, atau mungkin pabriknya, atau mungkin produsennya. Dan yang terlebih terutama adalah produsennya, karena dia bisa membuat sesuatu yang baik, sesuatu yang spektakuler bagi semua orang, dan keuntungannya sangat besar diraup oleh perusahaan yang produsen yang membuat barang yang baik itu atau yang spektakuler itu mendapatkan keuntungan besar, dan produsen itu menjadi kunci utamanya. Makanya atasannya atau bosnya memberikan keuntungan mungkin 2 kali lipat dari gaji biasanya, mungkin gaji yang banyak bagi sang produsen, karena banyak yang mau membeli barang yang dibuat oleh sang produsen. Barang yang dibuat oleh sang produsen mendapatkan respon yang baik oleh sang konsumen, dan kemudian itu sangat menjadi keuntungan yang besar bagi perusahaan itu, karena nama baik perusahaan yang pertama dikenal banyak orang, nama baik perusahaan terjaga, kemudian nama baik perusahaan juga tetap terjaga seperti saya sudah katakan sebelumnya. Nama dari perusahaan dikenal banyak orang, kemudian kedua, barang yang dibuat oleh sang perusahaan tersebut menjadi terkenal, ketiga, mungkin akan menjadi masuk ke pasar internasional mungkin saja, atau mungkin mendapatkan rekomendasi dari beberapa perusahaan lainnya. Jadi 3 macam ini, nama baik terjaga, nama perusahaan dikenal, dan juga
direkomendasikan atau menjadi rekomendasi dari seluruh perusahaan. Karena sang produsen yang membuat barang produksi yang ia buat itu sangatlah baik, sangatlah direspon oleh seluruh konsumen dengan baik. Juga mungkin dikatakan atau diapresiasi pekerjaan dari sang produsen. Produsen itu masuk ke dalam kegiatan ekonomi. Ya, kita sudah masuk ke dalam kegiatan ekonomi dengan tema tadi fungsinya, dampaknya dan kegiatan ekonomi. Oke. Jadi keuntungan yang didapatkan atau keuntungan yang ada dalam kegiatan sang produsen adalah dirinya bisa mendapatkan uang yang banyak, mungkin mendapatkan gaji yang banyak, mungkin dirinya mungkin bisa naik jabatan, mungkin bisa ketiga dia sangat dikenal banyak orang, mungkin banyak perusahaan yang ingin mendapatkannya. Oke. Dan kemudian apa yang dilakukannya ini memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, yaitu mendapatkan uang yang banyak apabila barang yang ia buat atau barang produksinya itu dikenal banyak orang dengan sangat baik, kemudian responnya bagus, ratingnya bagus, rekomendasi itu membuat nama baik perusahaan. Yang pertama, nama baik sang produsen dan nama baik juga karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu semuanya terjaga karena barang produksinya baik. Kemudian atasannya dari sang produsen mengapresiasi pekerjaannya produsen, kemudian memberikannya uang yang banyak atau gaji yang tinggi kepada sang produsen karena mampu menjaga nama baik perusahaan, memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan, dan terlebih lagi dirinya berhasil mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga dirinya. Oke, itu yang menjadi poin penting dari kegiatan produksi. Dan ini masuk kegiatan ekonomi karena kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan produksi memenuhi kebutuhannya. Jadi produsen ini memenuhi kebutuhannya dengan cara memproduksi atau menghasilkan barang yang ia buat. Oke? Atau barang dia memproduksi barang dan juga memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi semakin mungkin menjadi mendapatkan keuntungan besar atau menjadi perusahaan yang baik atau perusahaan yang sangat spektakuler bagi semua orang. Akhirnya perusahaan yang produsen tersebut yang ia bekerja kepada perusahaan tersebut memberikan gaji kepada dia dan dia mendapatkan gaji, dan gaji itu untuk menjadi untuk menjadi kebutuhannya sehari-hari, juga untuk kebutuhan keluarganya, entah kebutuhan makan, minum, kemudian mungkin baju, mungkin dan lain sebagainya, mungkin listrik, mungkin air, dan mungkin apapun kebutuhan air, mungkin kebutuhan listrik, apapun yang produsen lakukan itu berhasil menarik minat seseorang atau seorang konsumen yang membuat konsumen tertarik untuk membeli barang produksinya, kemudian keuntungannya kepada perusahaan dan perusahaan senang, kemudian mengapresiasi dan juga mungkin menaikkan jabatan dari produsennya, kemudian memberikan uang yang banyak atau mungkin gaji yang banyak kepada sang produsen. Oke, kita langsung masuk ke distribusi. Kegiatan distribusi ini artinya untuk mendistribusikan, menyebarkan atau spread barang-barang produksi yang produsen buat. Oke, tanpa distribusi tidak akan ada konsumen yang ingin membeli barang tersebut, karena konsumen tidak tahu barang yang mereka mau beli apabila sang distributor tidak ada atau tidak hadir dalam kegiatannya, yang menyebabkan kerugian besar kepada sang badan dari produksi, kemudian kepada perusahaannya. Nanti saya akan bahas pada dampak dari kegiatan ekonomi, atau mungkin apabila sesuatu yang tidak seimbang atau dampaknya itu seperti apa. Oke? Kita masuk ke distribusi. Apabila sang distributor berhasil menjual barang tersebut dan kemudian konsumen memberikan uang atau memberikan hasil dari kerja keras
sang distributor, maka distributor tersebut tidak langsung mengambil uangnya untuk dirinya sendiri. Dia harus menyetor uangnya tersebut kepada sang atasannya, kepada atasan perusahaan yang ia bekerja, yang ia berada, perusahaan yang ia bekerja, itu dia store uangnya kepada sang atasannya. Kemudian atasannya memberikan bonus atau gaji atau upah kepada sang distributor karena kerjanya sudah baik atau sudah dirinya berhasil menyelesaikan misinya untuk menjual atau mendistribusikan atau menyebarkan barang produksi yang diproduksi oleh produsen. Jadi keuntungan bagi distributor adalah gajinya atau upahnya, itu keuntungannya. Itu memenuhi kebutuhannya juga. Dan kita langsung masuk ke konsumsi. Ini bagian yang sangat menarik karena konsumsi tidak seperti produksi atau distribusi yang bekerja pada sebuah perusahaan. Namun konsumsi ini adalah suatu tindakan di luar suatu ikut campur dari perusahaan. Namun perusahaan mungkin mengirim distributor kepada konsumen untuk menyebarkan atau mendistribusikan barang yang masih ada sedikit ikut campur dari perusahaan, masih mungkin 40% ikut campur, atau perusahaan itu juga memantau pekerjaan distributor kepada konsumen. Jadi perusahaan masih memantau, juga mendapatkan laporan dari distributor apakah kinerjanya baik, apakah konsumen juga ingin membeli barang produksi yang diproduksi oleh produsen, atau konsumen itu menolak. Itu ada ikut campurnya dengan perusahaan, masih ada ikut campurnya, 45% masih ada. Namun kalau misalkan konsumennya pulang ke rumahnya, tidak mungkin perusahaan itu langsung mengirim dua karyawan, mungkin 3 karyawan untuk memantau. Tidak, itu tidak boleh dan tidak ada yang seperti itu. Jadi ikut campurnya adalah mendapatkan laporan dari distributor, kemudian bisa membujuk konsumen, menyuruh salah satu dari karyawannya. Masih ada ikut campur dari perusahaan. Masih ada ikut campur karena kalau misalkan karyawannya itu tidak dikirim oleh perusahaan, berarti itu perusahaan tidak mau ikut campur atau mungkin angkat tangan. Namun kalau misalkan karyawan yang membujuk konsumen untuk membeli, mungkin distributor, entah orang yang bekerja di bagian manajemen itu membujuk konsumen, itu masih ada di bawah kendali atau di bawah ikut campur dari perusahaan. Kalau misalkan sampai diikuti, meskipun konsumennya sudah membeli barangnya, masuk ke rumahnya, menutup pintunya, dan apabila perusahaan langsung mengejarnya, itu bukan ikut campur, dan perusahaan tidak seperti itu. Perusahaan kalau barangnya sudah dibeli, ya sudah dilepas barangnya dan membiarkan konsumen mengkonsumsi atau mendapatkan barang yang ia mau. Jadi kita saat ini berada di bagian konsumsi. Jadi konsumen itu menghabiskan barang konsumsi, mengonsumsinya, menghabiskannya, juga memakainya untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti makan, membeli makanan, itu sudah masuk ke dalam bagian konsumsi. Dia mengambil barang atau makanannya atau mungkin minumannya, entah makanan apa, mesin cuci, mungkin refrigerator atau kulkas, mungkin piring, mungkin mobil, mungkin motor. Itu adalah suatu tindakan konsumsi. Dia mengambil barangnya atau barang yang ia ingin habiskan atau ia ingin pakai atau ingin ia konsumsi, itu sudah masuk tindakan konsumsi. Konsumen membeli barang yang ia mau atau barang yang ia ingin habiskan, yang ia ingin pakai atau yang ia ingin konsumsi. Kemudian dirinya mengambil barang tersebut dari sang distributor,
entah itu pedagang, mungkin sales, mungkin distributor lainnya, mungkin bagian-bagian lainnya, apa saja yang berkaitan dengan konsumsi dan distribusi, pasti itu adalah masuk ke dalam kegiatan ekonomi, berinteraksi satu sama lain. Kegiatan ekonomi bukan cuma kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, juga kegiatan interaksi, berinteraksi. Tanpa ada distribusi, apabila tidak ada distributor, konsumen tidak bisa berinteraksi dengan distributor. Apabila konsumen tidak ada atau tidak hadir, distributor tidak bisa berinteraksi dengan konsumen, karena tidak ada orang atau tidak ada konsumen yang hadir dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi harus ada keduanya biar seimbang. Oke, setelah kita sudah membahas 3 tindakan yang penting dalam kegiatan ekonomi, kita akan bahas kepada dampak apabila salah satu kegiatan ekonomi tidak hadir atau menjadi tidak seimbang. Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa kegiatan ekonomi juga merupakan kegiatan interaksi ekonomi, yang berarti apabila konsumen tidak hadir, maka tidak ada interaksi antara distributor dan konsumen. Apabila salah satu tidak hadir, tidak terjadi interaksi, karena keduanya saling membutuhkan. Apabila tidak ada konsumen, distributor tidak bisa mendistribusikan. Apabila tidak ada distributor, konsumen tidak bisa membeli barang yang ia mau, atau barang konsumsi, atau barang yang ia ingin pakai. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan produsen dan distributor tidak ada berinteraksi, tidak mempunyai interaksi dalam kegiatan ekonomi, maka itu akan menjadi gawat, karena kegiatan ekonomi akan tidak seimbang, kemudian jatuh. Distributor tidak bisa mengambil barang produksi dari perusahaan apabila produsen tidak ada atau tidak hadir, dan produsen tidak bisa memberikan barang yang ia produksi kepada sang distributor apabila distributor tidak hadir atau tidak ada dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi ketiganya saling membutuhkan satu sama lain, ketiganya saling berikat atau memiliki interaksi khusus satu sama lain. Jadi apabila tidak ada salah satu dari kegiatan ekonomi, atau mungkin tidak ada keduanya, atau mungkin tidak ada tiga-tiganya, maka kemakmuran, kesejahteraan rakyat akan terganggu, masyarakat pun juga akan terganggu kehidupannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan yang mereka ingin butuhkan. Jadi misalkan tidak ada distributor, tidak ada distributor, maka pembeli tidak bisa membeli barang yang ia mau. Apabila tidak ada produsen, distributor tidak bisa mendistribusikan. Apabila tidak ada keduanya, maka konsumen tidak dapat mendapatkan apa yang ia mau. Mungkin entah dirinya ingin membeli makan, membeli minum, membeli barang, membeli mainan, mungkin membeli piring, membeli makan, membeli mobil, membeli motor, mungkin membeli kapal atau semacam pun. Jadi ketiganya harus saling berikatan. Fungsi dari produksi itu apa sih, guys? Fungsi dari produksi adalah untuk memproduksi, membuat, menghasilkan sesuatu. Fungsinya, kegunaannya agar untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan apabila barang yang dia produksi sudah dapat berjalan dengan baik, sudah diterima oleh masyarakat, sudah diterima oleh konsumen dengan baik, nanti itu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Itu fungsinya. Fungsi distribusi adalah untuk mendistribusikan, menyebarkan, men-share barang produksinya. Ketiga adalah konsumsi. Itu fungsi apa? Itu fungsi konsumsi. Apa yang sangat penting dalam konsumsi? Fungsi konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, atau keluarganya, mungkin temannya, mungkin siapapun. Konsumsi fungsinya untuk memenuhi kebutuhan. Tiga-tiganya sama fungsinya, memenuhi kebutuhan serta mendapatkan keuntungan, memberikan keuntungan, juga memberikan kesejahteraan kepada masing-masing pihak yang membutuhkan. Jadi ketiganya sama-sama penting. Tanpa ketiganya, kegiatan ekonomi mungkin tidak ada, mungkin tidak berfungsi dengan baik. Apabila ketiga kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik, maka kegiatan ekonomi
juga tetap akan berfungsi dengan baik, bekerja dengan baik, tetap akan exist atau tetap akan ada dalam masyarakat. Oke? Segitu saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan semua notifikasinya, dan jangan lupa untuk mengikuti One Week Learning bersama dengan Edmunds Learning. Oke? Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini ya guys. See you later. Bye bye.